Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal-soal P3K kompetensi teknis dengan guru PJOK tahun 2023. Nah, pembahasan kali ini saya akan sertakan juga kunci jawaban dan pembahasannya. Nah, langsung saja kita bahas pada materi yang pertama atau pertanyaan yang pertama adalah yang nomor 1. Nah, di sini dijelaskan pertanyaannya, jika permainan memiliki berbagai nilai yang nyata, maka juga harus ditinjau dari perspektif perkembangan anak. Oleh karena itu, permainan harus secara berhati-hati dipilih dan diimplementasikan dengan mengaitkan kemampuan gerak. Adapun dimaksud dengan kemampuan gerak tersebut adalah A. Gerak lokomotor, manipulasi, dan non-lokomotor. B. Jalan, lari, lompat, loncat, dan lempar. C. Kognitif, asosiatif, dan otomatis. Yang D. Lemparan tangkap, jalan lari, dan yang terakhir lompat loncat. Oke teman-teman semua, silakan bisa dijawab. Ya, kita bahas pada nomor 1 ini. Kemampuan gerak adalah keterampilan motorik yang berhubungan dengan kemampuan fisik dan motorik anak dalam bergerak. Dalam pernyataan di atas, kemampuan gerak yang dimaksud adalah gerak lokomotor, manipulasi, dan non-lokomotor. Gerak lokomotor sendiri adalah gerak yang melibatkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan sebagainya. Jadi, pilihan A adalah jawaban yang benar karena mencangkup ketiga jenis kemampuan gerak yang harus diperhatikan dalam memilih atau pemilahan dan implementasi permainan yang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi, jawaban yang benar adalah A, gerak lokomotor, manipulasi, dan non-lokomotor. Jadi, jawabannya yang benar adalah yang A. Nah, ini ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Di sini dijelaskan berbagai pengalaman gerak yang melibatkan eksplorasi gerak dan pemecahan masalah harus dilatih sebelum bermain permainan yang menggunakan gerakan-gerakan tertentu. Dengan kata lain, permainan untuk anak kecil harus dipandang sebagai alat untuk meningkatkan dan mengimplementasikan pola-pola gerak tertentu. Maka format yang digunakan dalam tiap permainan adalah A. Keterampilan gerak tertentu yang diikuti hasil yang diinginkan, formasi, peralatan, dan prosedur yang harus diikuti. B. Memberikan kesempatan untuk mengimplementasikan berbagai kemampuan gerak dasar. C. Meningkatkan kemampuan gerak dasar lokomotor. Dan yang D. Mendukung kesegaran fisik dan gerak anak. Oke teman-teman semua, silahkan bisa dijawab dulu yang nomor 2. Ya, kita masuk ke pembahasannya. Jadi, dalam konteks pertanyaan tersebut, permainan untuk anak kecil harus dilihat sebagai alat untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pada gerak tertentu. Format yang digunakan dalam setiap permainan adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengimplementasikan berbagai kemampuan gerak dasar. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Permainan harus memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengimplementasikan berbagai kemampuan gerak dasar sebagai bagian dari pengalaman eksplorasi gerak dan pemecahan masalah. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 2 yang benar adalah yang B ya teman-teman semua ini. Oke, kita masuk ke nomor berikutnya. Nomor 3 adalah guru penjas orkes harus berusaha mengembangkan filsafat pendidikan secara nalar, logis, dan sistematis dengan mempertimbangkan kepentingan semua orang. Ini berarti harus dihimpun bukti-bukti ilmiah dan teori yang diaplikasikan dapat mendukung manfaat atau nilai dari penjas orkes sebagai suatu pelayanan yang penting dan diperlakukan bagi kemanusiaan. Nah, aliran filsafat tersebut adalah A.
idealisme, realisme, pragmatisme, dan naturalisme. Yang B, behavioristik, konstruktif, dan kognitif. C, empirisme, naturalisme, behaviorisme. Dan yang D, dedukatif, indukatif, dan pragmatif. Oke, untuk nomor 3 jawabannya apa? Silahkan bisa dijawab dulu teman-teman semua. Ya, kita bahas untuk pertanyaan tersebut menekankan pentingnya guru penjas orkes untuk mengembangkan filsafat pendidikan yang nalar, logis, dan sistematis. Filsafat pendidikan merupakan pandangan dan keyakinan mendasar tentang tujuan, arti, dan proses pendidikan. Nah, jadi yang A, idealisme. Aliran ini menekankan pada ide dan nilai-nilai abstrak sebagai landasan pendidikan. Idealisme menitik beratkan pada pengembangan akal budi, nilai-nilai moral, dan keunggulan spiritual untuk mencapai kebijakan dan kebenaran. Realisme, yaitu aliran ini menekankan kepentingan menghadapi realitas objek dan dunia nyata. Dalam proses pendidikan, realisme berfokus pada penggunaan pengalaman nyata dan pengetahuan empiris untuk mendukung pembelajaran. Dan ada pragmatisme, aliran ini menekankan pada arti praktis dari pendidikan. Pragmatisme ini menganggap pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan menekankan pentingnya pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada naturalisme. Aliran ini menganggap alam dan pengalaman alam sebagai sumber utama dari pendidikan. Naturalisme menekankan pentingnya belajar dari alam dan lingkungan sekitar. Lalu jadi jawaban yang paling benar adalah yang A, idealisme, realisme, pragmatisme, dan naturalisme. Jadi untuk nomor yang 3 jawabannya adalah yang A ya teman-teman semua. Oke, kita bahas di nomor selanjutnya adalah nomor 4. Pendidikan jasmani adalah bagian integrasi dari pendidikan anak keseluruhannya dan tujuannya harus secara serasi dengan tujuan pendidikan. Tidak tepat dikatakan pendidikan jasmani adalah pendidikan dari jasmani karena tekanannya dari jasmani, sedangkan yang pendidikan anak seutuhnya. Maka istilah yang tepat adalah A, olahraga melalui aktivitas jasmani, B, pendidikan melalui jasmani, C, gerak sebagai dasar pendidikan, dan yang D, pendidikan melalui olahraga. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman semua. Ya, kita bahas. Nah, di sini pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan anak secara keseluruhan dan harus memiliki tujuan yang serasi dengan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, penjelasan juga menekankan bahwa pendidikan jasmani bukan hanya tentang pendidikan dari jasmani atau tekanan hanya pada aspek fisik, tetapi mencakup pendidikan anak secara menyeluruh. Nah, jadi pertanyaannya untuk jawaban yang tepat adalah yang B, pendidikan melalui jasmani. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang B ya teman-teman semua. Oke, kita masuk ke nomor 5. Berdasarkan definisinya, pendidikan olahraga bertujuan membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga. Sedangkan pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang secara holistik tidak hanya mengembangkan kualitas fisik, tetapi mengembangkan aspek A, mental dan sosial, B, mental dan emosional, C, sosial dan psikologis, D, sosial dan inteligensi. Oke, silakan dijawab dulu ya teman-teman semua. Oke, kita bahas di sini. Pendekatan pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendidikan olahraga bertujuan untuk membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Sementara pendidikan jasmani mencakup pembelajaran melalui aktivitas jasmani secara holistik. Artinya, pendidikan jasmani tidak hanya mengembangkan kualitas fisik, tetapi juga aspek mental dan sosial anak. Nah, jadi pertanyaannya, jawaban yang paling tepat adalah yang A, mental dan sosial. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah yang
Ini ya teman-teman semua. Nah, itu tadi ya teman-teman semua dari soal-soal dari PJOK, yaitu prediksi soal-soal P3K kompetensi dengan teknis guru PJOK tahun 2023. Semoga bisa bermanfaat dan semoga yang lagi belajar bisa diterima di CASN kali ini. Sekian saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.